Witan. Jadi nanti lawan Bahrain mau golin berapa? Yang penting menang. Yang penting menang. Prediksi skor lawan Bahrain. Insyaallah menang. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV, teman-teman. Nanti sore sekitar pukul 18.00 timnas kita akan berangkat terbang menuju Bahrain untuk kelanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini kita akan main tandang teman-teman bersama Bahrain dan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola tanah air, teman-teman ya. Luar biasa. Semuanya nggak bisa tidur ya, semuanya menunggu momen pertandingan ini ya, teman-teman ya. Cuma saya juga agak khawatir dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Bahrain, teman-teman. Terutama dengan supporternya yang nggak curang ini, teman-teman ya. Soal laser nih ya, laser. Seperti pertandingan ini, teman-teman. Ayase Ueda ini kan, laser hijau-hijau ini di kepalanya ini, di mukanya ini. Saat tendangan penalti, ini supporter Bahrain ini khawatir nanti juga dilakukan hal yang sama terhadap timnas kita, teman-teman ya. Kenapa nggak disangsi ya? Ternyata nggak disangsi loh. Nampaknya tengah dalam upaya mengatur siasat kala jumpa dengan Indonesia. Banyak orang yang menduga kalau siasat yang akan diatur oleh pelatih Bahrain adalah serangan laser dari para penonton. Kala saat melawan Jepang kemarin di Bahrain, ada banyak laser yang menyorot pemain Jepang Ayase Ueda saat akan mengambil penalti. Laser biru itu juga sangat jelas di kamera. Dan itu tentu sangat merugikan tim lain karena membuat mata jadi silau. Namun dirinya mengaku sudah menganalisis kekuatan Indonesia sejak beberapa bulan belakangan. Timnas senior main lagi besok tanggal 10, jangan lupa hari Kamis itu lawannya Bahrain, tapi ini tandang ya ke Bahrain ya. Kita jangan lupa support terus, yang nggak bisa nonton di sana ya nonton di TV. Harus dong, masalah. Support terus. Cuma dong. Isu-isu itu mulai bermunculan kalau supporter Bahrain itu pakai laser itu agak curang ya. Semoga itu tidak terulang lagi dan kita minimal bisa mencuri poin lah ya. Tebak skor berapa? Saya kira 1-1 lah ya, cukup untuk. Oh, malah 1-1. Oh. Gak tahu nanti seperti apa, semoga kita bisa berjuang dan bisa menang. Amin, amin. Bukannya Bahrain tambah supporter ya kan kena sanksi. Nah, jadi Bahrain sendiri memang belum kena sanksi dari FIFA atas kejadian pertandingan Bahrain versus Jepang kemarin, yang dimana ada supporter Bahrain yang bermain laser atau memancarkan laser kepada pemain Jepang. Nah, jadi memang dari FIFA belum memberikan sanksi kepada Bahrain, sehingga pertandingan Bahrain versus Indonesia masih berjalan seperti biasanya. Jadi memang di luar sana ada berita-berita hoax yang mengatakan bahwa Bahrain disanksi FIFA dan sebagainya, guys. Dan itu tidak benar. Di sini saya meluruskan bahwa FIFA sebenarnya belum memberikan sanksi kepada Bahrain atas kejadian kemarin, guys. Jadi kita tunggu saja sanksi apa yang akan diberikan FIFA kepada Bahrain, ya, guys. Salam Garuda. Supporter Indonesia mulai berburu tiket untuk pertandingan Bahrain versus Indonesia. Pendukung Indonesia diberikan kuota 2.200 tiket untuk pertandingan ini. 2.200 dan kabarnya tiket. sudah terjual 1.700 tiket. Nah, informasi ini didapatkan dari akun fanbase-nya timnas di Bahrain. Nah, WNI atau supporter kita yang ada di Qatar katanya akan juga langsung ke stadion sekitaran 500 orang. Dan harga satu tiket ini sekitaran $10 Bahrain atau dirupiahkan itu sekitaran 400.000 rupiah, guys. Jadi untuk stadion sendiri ini kapasitas 30.000. Jadi kalau kuota sekitaran 2.200 untuk timnas itu nggak cukup ya, guys. Dan ku yakin ini pasti akan seperti kemarin pada saat kita bertandang ke kandangnya Arab, di mana supporter kita akan berburu tiket tuan rumah juga, guys. Dan ku yakin ini bisa terjadi lagi di pertandingan Bahrain versus Indonesia. Mungkin supporter kita yang tidak kebagian tiket akan berburu juga tiket tuan rumah, guys. Ini luar biasa antusias dukungan dari teman-teman kita yang langsung ke stadion. Nah, bagi kita yang tidak ke stadion, kita jangan kalah semangat. Kita harus terus beri dukungan untuk timnas kita. Nonton di televisi aja. Pertandingan Oktober ini ya, guys. Salam Garuda. Di Bahrain ada TKI nggak di sana? Banyak juga kok di Bahrain yang ada yang dari sektor rumah tangga, sektor kesehatan alias nursing, atau misalkan TKI juga yang kayak misal supir atau misalkan pekerjaan lainnya. Cuma karena image Indonesia kalau Timur Tengah tahunya Arab Saudi dan UAE aja, tapi sebenarnya di negara-negara lain kayak Bahrain, Qatar, Kuwait itu ada juga ya. Kita lihat aja tanggal 10 Oktober ini apakah penuh atau merah enggak di Stadion Nasional. Merahkan dong, terutama TKI
DKI Pede kita. banget guys bisa ngalahin King Indo karena punya sejarah, bisa ngalahin kita 10-0 tanpa perlawanan. Jangan main-main, Kang Bahrain itu dulu sebelum Itu timnas dulu. Indonesia dimodifikasi ya. Kalau Modifikasi. sekarang aduh sayang, itu yang namanya Australia sama Arab Saudi aja ditahan imbang, apalagi sekelas Abang Bahrain. Duh, kita mah nggak sampai setega inilah ya. 3-0 aja boleh lah ya buat kasih paham Kang Bahrain. Gimana guys, menurut kalian prediksi Indonesia Bahrain itu berapa-berapa? Pokoknya tetap support timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia nanti lawan Bahrain tanggal 10 Oktober. Yap, kita satukan dukungan ya, kita balas nih kekalahan di 2012 lalu. Semangat! Timnas Indonesia dilarang panik jika diteror sinar laser oleh supporter Bahrain. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi tuan rumah Bahrain dalam lanjutan match ketiga Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober di Bahrain National Stadium. Para supporter Bahrain sebelumnya telah melakukan teror sinar laser ketika Bahrain melawan Jepang yang berujung kekalahan telak dari Bahrain dengan skor 5-0. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengecam tindakan supporter Bahrain yang melakukan teror sinar laser kepada para pemainnya dan menyebutkan bahwa para supporter Bahrain beberapa ada yang mencemooh saat lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan di stadion tersebut. Nggak bener ini, nggak bener ini. BTN Sumarji menyebutkan telah berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong untuk membahas kemungkinan gangguan dari para supporter Bahrain. Sinteyong pun meminta para anak asuhnya untuk tidak panik jika mendapatkan teror sinar laser dari supporter Bahrain. Sumarji juga menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh supporter Bahrain tidak terpuji dan tidak sportif, dan berharap insiden itu tak terjadi saat Indonesia berkunjung ke Bahrain National Stadium pada 10 Oktober mendatang. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat klasemen sementara Grup C di bawah Bahrain dengan hanya terpaut 1 poin. Mudah-mudahan saja dengan sebuah kemenangan timnas Indonesia akan naik peringkat ke peringkat 3 atau Amin, amin, amin. Penyusul Arab Saudi. Kalau menurut kalian gimana nih kalau ada teror seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Cukup sekian dari saya. Sangka bila ada yang kurang, jangan lupa tekan tombol like-nya dan follow akun aku supaya kamu dapat update berita bola terbaru setiap harinya. Terima kasih. Salam sepak bola. Kita Garuda. Dulu saat kita bertemu dengan negara-negara Asia Timur macam Arab Saudi, Oman, atau Bahrain yang bakal kita lawan di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia, yang kita takutkan adalah tinggi badan pemainnya teman-teman. Tinggi badan. Tinggi badan pemain kita yang dulu itu kurang tinggi ya teman-teman. Tapi kalau sekarang lain cerita teman-teman. Tinggi rata-rata pemain Asia Timur dengan tinggi rata-rata pemain Indonesia kita sekarang menang teman-teman. Apalagi sejak kedatangan Mes Hilger, JIZ, kita punya kiper Marten Pas. Wah, itu bikin rata-rata tinggi skuad Indonesia menjulang tinggi ya untuk sekarang teman-teman. Sekarang kita nggak perlu ada yang kita takutkan dari negara-negara Asia Timur teman-teman. Malah mereka harus takut pada kita teman-teman, mengingat sekarang tinggi badan itu unggul Indonesia teman-teman. Wah, gimana ini menurut pendapat kalian teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Tinggi badan pemain Indonesia sekarang lebih tinggi daripada negara-negara Asia Timur teman-teman. Tulis pendapat kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Cina minta Bahrain bantai timnas Indonesia. Ya, salah satu media Cina, Sohu, meminta timnas Bahrain untuk membantai timnas Indonesia di pertandingan tanggal 10 Enak bener Oktober nanti. bantai-bantai. Menurut Cina, timnas Bahrain itu sangat kuat dan pernah membantai Indonesia 10-0. Jadi di pertemuan dengan Indonesia nanti, mereka yakin kalau Bahrain ini mampu untuk membantai timnas Indonesia. Ya sebenarnya kenapa media Cina ini jadi repot ya untuk meminta Bahrain membantai Indonesia? Cina itu sebenarnya ngeri dengan timnas Indonesia, di mana kemarin Indonesia merilis ada 13 pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dan sebagian besar pemain naturalisasi itu bermain di liga top Eropa. Hal itulah yang membuat Cina ketar-ketir dan sangat takut dengan timnas Indonesia. Apalagi melihat 2 pertandingan terakhir Indonesia mampu menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia. Makanya Cina berharap Bahrain bisa menang dengan telak melawan Indonesia. Supaya dengan harapan Indonesia kena mental karena dibantai Bahrain. Dan Cina nanti bakalan menang lawan Indonesia tanggal 15 Oktober. Enak bener dia. Makanya selain minta Bahrain untuk membantai Indonesia, media Cina ini juga ya mengkritik timnas Indonesia yang terlalu defensif menurutnya. Jadi Cina berharap ya Indonesia main lebih terbuka supaya apa? Supaya gampang dibobol mungkin menurut dia ya.
Ya kita tunggu aja tanggal 10 dan tanggal 15 seperti apa perjuangan timnas Indonesia. Salam Di Matteo. Ya, jadi kita berharap kepada supporter-supporter kita, terutama pekerja-pekerja migran Indonesia yang ada di Timur Tengah begitu, akan memenuhi stadion begitu teman-teman. Meskipun targetnya kuota dari supporter Indonesia itu sekitar 2.200 kalau nggak salah ya. Yang sekarang sudah 1.700, jadi tinggal 5 hari lagi. Saya kira untuk supporter Indonesia kalau 2.200 itu sangat kecil banget teman-teman. Cuma 2.200. Pasti itu ya, kuota itu akan bakal ludes, sold out kalau cuma seperti itu. Gitu. Ya jadi untuk strategi-strategi dari Bahrain yang kayak gitu teman-teman, dari supporternya yang menyorotkan laser, sinar laser ke muka-muka pemain lawan, itu sebenarnya harus disanksi oleh FIFA. Itu tidak bisa dibiarkan teman-teman. Itu sangat mengganggu dan berbahaya ya, sinar laser itu teman-teman. Seperti kalian lihat pada saat Jepang penalti itu ya, Ayase Ueda itu mukanya sinar laser banyak itu, hijau. Ya, itu nggak diperbolehkan dan artinya juga nggak dibenarkan itu ya dilakukan ya, apalagi oleh fan-fan Bahrain. Jadi kita harapkan nanti teman-teman ketika melawan Indonesia hal itu tidak terjadi dan tidak akan terulang lagi sinar laser yang bertebaran di mana-mana. Ya itulah Bahrain teman-teman ya. Sama 11-12 dengan Cina, menghalalkan segala cara. Dia pikir Indonesia sekarang seperti Indonesia yang dulu yang dengan mudah mereka dapat taklukan gitu. Indonesia sekarang itu berbeda dengan Indonesia yang dulu ya. Jadi kalian harus berhati-hati ya.